Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya A Sanju, masih di channel yang sama, DST Channel, Diskusi Santri Tangerang ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan kitab Uku Dulujen pasal 1 part 5 berarti ya, karena kemarin kita sudah sampai part 4. Ikuti terus video ini, tonton videonya sampai habis. Kemudian bantu like, komen, dan bagi yang belum subscribe, bantu subscribe. Juga jangan lupa apabila video ini sahabat rasa penting, maka sebarkan video ini, share video ini ke teman-teman yang lainnya. Karena kata Nabi, balighu anni walau ayatan, sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat. Oke ya, kita langsung saja pembahasan dan pembacaan kitab Uku Dulujennya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ibni Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Wa an lan iku tetep saking ibni Umar. Wa an ibni Umar lan iku tetep saking ibnu Umar. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam saking Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu satuhuna ieu Nabi qala iku ngucap ieu Nabi. Ngucap ing hadis kullukum ra'in ilaih, maknane hadis kullukum utawi saban-saban sira kabeh ra'in iku pemimpin atawa iku pengurus. Jadi boleh iku pemimpin atau iku kang ngurus atau iku pengurus atau iku kang ngangon ya. Boleh, terserah sahabat nyoretnya mau gimana aja. Wa mas'ulun an ra'iyatihi lan kang den takon saking rakyate kul. Lan kang den takon saking rakyate kulun. Fal imamu ra'in, mangka utawi pemimpin kang agung, ra'in iku pemimpin iku kang ngurus. Wa mas'ulun an ra'iyatihi lan kang den takon saking rakyate imam. Warrojulu lan utawi wong lanang ra'in iku kang ngurus atau iku pemimpin fi ahlihi ing dalam keluargane rojul. Wa mas'ulun an ra'iyatihi lan kang den takon saking rakyate rojul. Wal mar'atu lan utawi wong wadon atawa bojo wadon ra'iyatun iku kang ngurus fi baiti zaujiha ing dalam umah bojo lanange mar'ah. Wa mas'ulatun lan kang den takon an ra'iyatiha saking kepengurusane atau saking rakyate mar'ah. Wal khadimu lan utawi pembantu ra'in iku kang ngurus pimali sayyidihi ing dalam harta gustine khadim. Wa mas'ulun an ra'iyatihi lan kang den takon saking kepengurusanane khadim. War rajulu lan utawi wong lanang ra'in iku pengurus atau iku pemimpin pimali abihi ing dalam harta bapane rajul. Wa mas'ulun an ra'iyatihi lan kang den takon saking rakyate rajul. Fakullukum ra'in, mangka utawi saban-saban sira kabeh ra'in iku pemimpin atau iku kang ngurus. Kullukum wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi lan utawi saban-saban sira kabeh mas'ulun iku kang den takon an ra'iyatihi saking rakyate atau saking kepengurusanane kulun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan ngucap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ing hadis Allah fi nisa'i ilaih. Maknane hadis Allah wadi sira ing Allah fil nisa'i ing dalam urusan wadon fa innahunna karena satuhuna ieu nisa amanatun iku amanat indakum ing dalam sanding sira kabeh. Faman lam ya'mur mangka utawi sapa wong lam ya'mur iku ora nana marentah ya eman imra'atahu ing bojo wadone eman bisolati kalawan salat walam yu'limha lan ora nana ngawurukan iman ha ing mar'ah faqad khanallaha maka teman-teman khianat iman Allah ing Allah wa rasulahu lan rasule Allah. Wa qala ta'ala lan ngandika Allah ta'ala ing ayat wa'mur ahlaka bis-shalah. Maknane ayat wallahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Wa'mur lan marentah sira ahlaka ing keluarga sira bis-sholati kalawan salat.
Waruwiya lan den riwayataken anin Nabi sallallahu alaihi wasallam saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam opo hadis annahu qala la yalqiyallahu subhanahu wa ta'ala ilaih. Maknane hadis annahu satuhune Nabi qala iku ngucap ya Nabi la yalqallahu orana nemu Allah subhanahu wa ta'ala maha suci Allah lan maha luhur Allah ahadan ing wong sawiji bidzanbin kalawan dosa a'zama kang leuwih agung min jahalati ahlihi tinimbang saking bodoh keluargane ahad. Oke, kita langsung ke penjelasannya saja. Wa an ibni Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala dari Ibnu Umar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya Nabi Muhammad telah bersabda. Apa kata Nabi? Kullukum ra'in, kata Nabi. Kalian semua itu adalah pemimpin. Kalian semua itu adalah pengurus. Wa mas'ulun an ra'iyatihi, dan nanti kalian semua itu akan mempertanggungjawabkan atau akan ditanya tentang kepemimpinan kalian, tentang kepengurusan kalian. Fal imamu ra'in, maka seorang imam yang besar, pemimpin yang besar, contoh misalkan presiden, contoh misalkan raja ya, contoh misalkan apa lagi? Kaisar. Nah, ini adalah seorang pemimpin yang besar yang bertanggung jawab terhadap rakyat yang dipimpinnya dan nanti akan dipertanggungjawabkan atau akan dipertanyakan di akhirat. Makanya kita doakan para pemimpin-pemimpin kita mudah-mudahan ada pada jalan yang benar, mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa mempertanggungjawabkan atas rakyat yang dipimpinnya. Warrajulu ra'in fi ahlihi, dan seorang laki-laki adalah pemimpin di dalam keluarganya. Wa mas'ulun an ra'iyatihi, dan di hari kiamat nanti, di hari akhir nanti seorang laki-laki akan dipertanyakan tentang keluarga yang dipimpinnya, tentang keluarga yang diurusnya. Nah, jadi seorang laki-laki itu kan kepala keluarga ya. Jadi nanti dia akan mempertanggungjawabkan terhadap keluarga yang dipimpinnya. Wal mar'atu ra'in fi baiti zawjiha wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha, dan seorang perempuan itu adalah pemimpin di dalam rumah suaminya. Makanya nanti seorang perempuan itu akan ditanyakan tentang kepengurusannya, apakah dia amanat, apakah dia tidak berkhianat, apakah dia amanat dalam mengemban amanat yang dititipkan oleh suaminya gitu. Jadi kan kalau misalkan suaminya lagi nggak ada di rumah, nah dia tidak boleh seperti kemarin yang sudah dijelaskan, dia tidak boleh menerima tamu, apalagi tamunya laki-laki, yang mana tamu tersebut dibenci oleh suaminya. Nah, ini yang dimaksud seorang perempuan ini adalah pengurus di rumah suaminya. Dia tidak boleh menerima tamu yang suaminya benci. Dia tidak boleh menerima sembarangan tamu. Harus amanat harus bisa menjaga amanat suaminya yang telah diberikan kepadanya gitu. Wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi. Bahkan seorang pembantu itu juga adalah pengurus. Dia mengurus wilayah pimpinannya itu adalah harta tuannya. Jadi dia mengurus rumah tuannya, mengurus apa lagi? Kalau misalkan zaman sekarang itu kan suka ada pegawai karyawan. Nah, pegawai karyawan ini adalah pengurus pekerjaan yang diberikan oleh bosnya. Maka dia harus bisa menjaga amanat yang diberikan oleh bosnya ya. Nanti kalau misalkan dia tidak amanat, wa mas'ulun an ra'iyatihi, nanti dia akan mempertanggungjawabkan atas pekerjaan yang diberikan kepadanya. Warrajulu ra'in fi mali abihi. Seorang anak laki-laki juga adalah seorang pemimpin atau pengurus
atas harta yang dititipkan oleh ayahnya. Misalnya ayahnya meninggal, kemudian diberikan warisan kepadanya. Nah ini dia adalah pengurus atau pemimpin harta yang ditinggalkan oleh ayahnya ini. Kalau misalkan dia tasarrufkan hartanya kepada jalan yang baik, maka insya Allah di akhirat nanti akan ada pahala yang baik. Kalau misalkan dia tasarrufkan hartanya itu kepada jalan yang tidak benar, maka nanti balasan di akhiratnya juga akan berupa siksaan gitu. Jadi mas'ulun an ra'yatihi, dia akan ditanya tentang kepemimpinannya atau kepengurusannya. Fakulukum ra'in, kata Nabi, maka setiap kalian itu adalah semua pemimpin. Maka setiap kalian itu semuanya adalah pemimpin. Wa mas'ulun an ra'yatihi, dan kalian semua nanti akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah, takutlah kalian semua kepada Allah, takutlah kalian semua kepada Allah. Nabi sampai mengulang 2 kali ya. Nabi sampai mengulang 2 kali. Takut dalam urusan apa? Bin nisa'i, takutlah kalian semua kepada Allah dalam urusan wanita. Kok bisa seperti itu? Fa innahunna amanatun, karena wanita itu adalah amanat, indakum, amanat yang diberikan kepada laki-laki, kepada kalian semua, amanat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kalian semua, kata Nabi ya. Faman lam ya'mur imra'atahu, maka barang siapa lelaki yang tidak mengajarkan atau tidak memerintah istrinya bisolati, tidak memerintah solat, barang siapa laki-laki yang tidak memerintah istrinya solat, walam yu'limha, dan tidak mengajarkan istrinya tentang agama, faqad khanallaha wa rasulah, maka sungguh dia telah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, itu saking beratnya ya tanggung jawab seorang suami. Maka apabila suami tidak bisa mengajarkan agama dan tidak memerintah sholat kepada istri, maka dia dinilai sudah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Lantas bagaimana kalau misalkan seorang suami sudah mengajarkan, seorang suami sudah menyuruh, tapi istri tetap aja nggak mau gitu? Itu gimana? Apakah tetap dosa? Apakah tetap dinilai telah berkhianat kepada Allah? Enggak ya. Kalau seperti itu kasusnya tidak dianggap berkhianat kepada Allah. Jadi yang penting kita seorang suami itu telah menggugurkan kewajiban kita. Yang penting seorang suami itu telah menggugurkan kewajibannya. Kewajibannya suami itu memerintah sholat dan mengajarkan kebaikan terhadap istri. Kalau sudah dilaksanakan, terus istrinya begitu-begitu saja, istrinya nggak mau nurut, istrinya tetap nusuz misalnya, nah itu berarti sudah gugur kewajibannya. Ya, sudah gugur kewajibannya. Jadi enggak ikut campur masalah dosa perdosaan nusud si istrinya gitu. Wa qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Toha, Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Toha berfirman, wa'mur ahlaka bis-shalah, kata Allah, perintahlah keluargamu terhadap sholat. Jadi kita harus bisa memerintahkan keluarga kita. Misalnya suami harus bisa memerintahkan istrinya. Kalau ibu sama bapak harus bisa memerintahkan anaknya, memerintahkan terhadap sholat ya. Perintah sholat, jangan sampai tidak ya. Warwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? La yalqiyallahu subhanahu wa ta'ala ahadan bidzambin a'dhama min jahalati ahlih. Allah Subhanahu wa taala tidak menemukan dosa yang lebih besar daripada dosa membiarkan keluarganya bodoh. Jadi saking besarnya dosa membiarkan keluarga kita bodoh, intinya kita tidak tidak masukin anak kita ke pesantren, anaknya dibiarin main gitu aja, keluyuran gitu aja tanpa sekolah, tanpa pesantren. Jadi dibiarkan dalam kebodohan, dibiarkan tenggelam dalam lautan kebodohan. Nah itu dosanya itu besar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak menemukan dosa, tidak memberikan dosa yang lebih besar daripada dosa tersebut gitu. Tidak memberikan dosa yang lebih besar daripada dosa membiarkan keluarga kita bodoh. Ini namanya dayus ya. Jadi dayus itu orang yang membiarkan keluarganya, anak istrinya atau keluarganya pokoknya ya, orang yang wajib dia tanggung jawab, dibiarkan tenggelam di dalam lautan kebodohan. Namanya dayus. Orang dayus itu jangankan masuk surga, mencium bau surga saja diharamkan ya. Itu orang dayus.
Makanya orang tua itu harus benar-benar dalam mendidik seorang anak. Kalau misalkan nggak bisa mendidik di rumah, masukin anak ke pesantren ya, masukin anak ke pendidikan Islam. Oke sahabat, pembahasan pasal 1 sudah selesai. Kita di video selanjutnya kita beranjak ke pasal 2. Alhamdulillah ya. Sekali lagi bagi yang belum subscribe, bantu subscribe dan jangan lupa share video ini. Untuk kesempatan kali ini saya akhiri. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam proses pembacaan kitab atau penjelasan kitab. Tolong dikoreksi dan tulis komentar kalian di kolom komentar agar saya bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan saya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.